Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita. Di tempat ini saya hendak membagi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Pembacaan kita terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kalau kami ada saat ini bukan suatu kebetulan, tetapi semata-mata adalah kasih karunia Tuhan bagi kami di setiap kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Allah, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, merenungkan dan dapat merefleksikan firman-Mu melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan memberkati, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi sekalian kami yang mendengarkan di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 15 dengan perikop pembacaan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan kita, maka tema yang kita renungkan di saat ini, Dia bangkit dan menang. Tema kita, Dia bangkit dan menang. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, para murid memiliki harapan yang besar kepada Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Dia.
Tetapi saat Yesus ditangkap dan kepadanya difitnahkan hal-hal yang tidak benar dan disiksa secara tidak manusiawi hingga mati dan dikuburkan, Yesus tidak melakukan apapun selain pasrah tak berdaya. Akibatnya, para murid kecewa dan kehilangan harapan. Harapan itu semakin sirna ketika batu besar digulingkan ke liang kuburnya dengan penjaga serdadu tentara. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rempah-rempah pun disiapkan untuk jenazah sang guru mereka. Hal ini membuktikan bahwa di dalam hati mereka atau di dalam pikiran mereka, mereka tidak memikirkan bahwa Yesus akan bangkit. Tetapi mereka sangat terkejut atau sangat tergoncang ketika mereka pergi dan melihat kubur Yesus yang kosong. Apalagi ketika mereka berjumpa dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, bahwa Yesus yang mereka cari itu telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tetapi dalam goncangan yang sangat dahsyat itu, Yesus menjumpai para murid-muridnya secara tidak terduga. Dan Yesus juga menyapa mereka. Yesus berkata, "Salam bagimu." Salam itu diucapkan oleh Yesus dalam beberapa perjumpaannya dengan para murid-muridnya. Salam damai itu menghangatkan hati para murid-muridnya. Mereka pun dengan semangat mengabarkan perjumpaan mereka dengan Yesus kepada orang-orang yang mereka jumpai. Perjumpaan dengan Yesus setelah kebangkitannya mengubah duka para murid menjadi sukacita yang besar. Mereka mulai kembali dan bangkit dari rasa ketakutan mereka. Ketakutan mereka pun hilang, sebab mereka sendiri berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, kadang-kadang kita menghadapi situasi sulit dan berat. Situasi-situasi itu sering membuat kita kehilangan harapan dan merenggut sukacita kita. Namun biarlah melalui peristiwa kebangkitan Yesus menjadi penyemangat bagi kita bahwa Ia adalah Allah yang tidak dapat didiamkan oleh derita dan kematian. Allah yang menyertai dan memberikan kita damai sejahtera. Karena itu, percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan. Jangan kita takut, sebab Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, tetapi juga menyelamatkan kita dari dosa. Dia jugalah yang hendak menolong, menguatkan kita. Oleh sebab itu kita tetap percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mau memelihara dan mau melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mengaku ketika kami diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan hidup. Terkadang kami takut, kecewa dan putus asa. Tetapi bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kami melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus bahwa jangan kami takut, jangan kami hilang harapan, jangan kami kecewa dan putus asa. Tetapi kami percaya bahwa ketika dalam menjalani hari-hari hidup dan juga diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan, Tuhan di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan membebaskan kami dari segala tantangan dan persoalan-persoalan hidup kami. Biarlah kami terus diberkati oleh firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.